Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran 26, yaitu modus imperatif. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan Pater Hemon. 1, 2, 3. Pater Hemon ho entois franois, agiasteto to honomasu, elteto he basiliasu, geneteto to telemasu, hos enuranu kai pekes, ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron, kai aves hemin ta ofilimata hemon, hos kai hemis afekamen tois ofletais hemon, kai me eisenen kes hemas eis perasmon, ala rusai hemas apotuponiru, Hodisu estin he basilea, kai he dunamis, kai he doxa, he istus ayonas. Amin. Ya, modus imperatif sudah kita hafalkan kosakata yang tadi dikuiskan, dan ya ini bukan kata kerja imperatif ya, karena di sini ada kata-kata yang campur, ada bait suci, naos, ya. Ada, kita mengenal juga kata-kata yang lain ya. Saya berpuasa, nes toyo. Lalu hipokritis itu munafik, hipokrit itu munafik ya. Hagiaso, saya sedang menyucikan, ini kata kerja biasa, kalau kini aktif indikatif. Hagiaso. Kalau menyucikan itu hagiaso. Kalau suci atau kudus apa? Masih ingat? Hagios ya. Hagios, ini kata bendanya. Telo itu saya menghendaki atau mengharap. Tapi kalau kehendak atau tujuan akhir itu telos. Ya. Jadi kehendak atau tujuan akhir, sasaran, kehendak, tujuan akhir itu telos ya. Kemudian ada us atau otos, itu telinga ya, telinga. Pino, saya sedang minum. Spiro, saya sedang menabur. Akri, sampai. Ini print sebelum ini, dua ini tentu kita tahu bagian dari preposisi ya. Apa itu modus imperatif? Modus imperatif itu sama seperti yang kita pahami baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Yunani. Jadi modus untuk menyatakan keinginan pembicara. Jadi saya menginginkan sesuatu, maka agar tindakan yang diinginkan itu menjadi kenyataan, dia akan menggunakan modus imperatif. Bisa juga disebut perintah ya, atau permintaan halus ya. Jadi supaya keinginan saya itu atau tindakan yang diinginkan itu jadi kenyataan, saya biasanya akan menggunakan bentuk perintah atau permintaan halus ya, atau ajakan. Jadi macam-macam nanti fungsinya. Nah, sederhananya kita akan memahami imperatif itu sebagai sebuah perintah. Nah, dalam bahasa Indonesia kalau kita memerintahkan seseorang, maka bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan akhiran apa? Lah, akhiran lah. Nah, untuk bahasa Indonesia biasanya kita menambahkan akhiran lah. Makanlah, minumlah, ya. Terus terimalah. Nah, itu semua merupakan bentuk perintah. Nah, dalam perjanjian baru, modus imperatif itu hanya muncul dalam kala kini dan kala aoris saja. Yang kita akan belajar dua kala ini dalam modus imperatif. Dulu kita sudah belajar kala kini dan aoris dalam modus indikatif. Indikatif itu apa? Masih ingat? Kalimat pernyataan atau kalimat yang real, menunjukkan tindakan nyata, bukan potensial, bukan keinginan, ya, bukan perintah, tetapi kenyataan. Sekarang ini kita belajar modus imperatif, dan
perlu kita ketahui bahwa penggunaan modus imperatif dalam perjanjian baru itu sangat banyak. Ya, cukup banyak. Ya, sebanding dengan modus indikatif ya. Itu cukup banyak perintah-perintah di dalam teks perjanjian baru. Jadi ini penting sekali. Nah, akhiran modus imperatif kala kini dan aorist diringkas dalam tabel berikut ini. Jadi saya tidak menempel di tembok. Kalau yang di tembok ini semua adalah modus indikatif dan subjungtif. Kita belum belajar yang subjungtif ya. Nah, tetapi yang ada di layar ini adalah akhiran untuk modus imperatif. Ya, akhiran untuk modus imperatif. Perhatikan di sini apa bedanya antara modus indikatif dengan imperatif. Kalau saudara perhatikan di sini personanya tidak mulai dari persona orang pertama, karena ini menyatakan perintah kan, menyatakan keinginan pembicara. Kalau dia berkata kepada diri sendiri, ya nggak mungkin dia memerintahkan dirinya sendiri. Ya, nggak mungkin ya. Jadi modus imperatif terdapat di dalam persona orang kedua dan orang ketiga. Nah, kita perhatikan di sini akhiran kala kini, saya akan beri warna ya. Akhiran kala kini imperatif untuk orang kedua tunggal ini strip, artinya itu bisa tanpa akhiran. Lalu bisa T, bisa S, bisa E. Nah, tentu akan membuat kita bingung ketika bertemu dengan kata kerja yang berakhiran E, karena memiliki kesamaan dengan apa? Iya, kini aktif orang ketiga tunggal. Jadi bisa very itu dia sedang membawa, atau bawalah. Nah, maka kita akan perhatikan nanti konteks di dalam perikop kalau kita berjumpa dengan akhiran yang sama. Tapi ya kita nanti akan menjumpai ciri khas penggunaan imperatif. Ya, memang ada kesamaan-kesamaan dengan indikatif. Nah, lalu perhatikan di sini ada akhiran to. Bukan o ya, tapi to, bentuk orang ketiga. T tosan. Ti to te tosan. Kalau saya menghafalkannya begitu. Ti to te tosan. Kadang-kadang menggunakan S, kadang-kadang E. Ya, ti to te tosan. Kalau begitu, maka kita mendapati ada suatu kemiripan bahwa di dalam kala kini aktif imperatif menggunakan vokal theta, konsonan theta di dalamnya. Theta dan ta. Berapa ini? Berapa ini? Ini huruf theta, ini huruf apa? Ya. Jadi perhatikan di sini ada konsonan itu yang mirip. Ti, to, te, tosan. Yang bagian medial bisa u, esto, st, estosan. Ada kemiripan st dengan ya. Kala kini aktif indikatif, orang kedua jamak ya. Ini mirip. Ini juga mirip. Ya. Ini mirip semua. Nah, perhatikan ini. Kala kini aktif imperatif memiliki kemiripan. Jadi lueste itu bisa berarti kalian sedang melepaskan, bisa juga berarti lepaskanlah. Bukan lepaskanlah kalian. Ya kalian lepaskanlah. Begitu ya. Tapi biasanya kalau
modus imperatif itu personanya tidak disebut kalau itu orang kedua. Biasanya langsung lepaskanlah gitu. Nah, konteks yang akan menentukan apakah pada perikop tertentu kita harus menafsir atau memaknai sebagai indikatif atau sebagai imperatif. Ya. Nah, estosan ini agak berbeda ya, karena indikatif tidak memiliki bentuk estosan, gitu ya. Nah, lalu untuk aoris, perhatikan di sini, ini ciri-ciri akhiran aoris. Ciri-ciri akhiran aoris kedua. Aoris kedua selalu punya pangkal yang berbeda, ya. Tidak sama dengan pangkal kini maupun aoris satu. Dia punya pangkal tersendiri. Nah, akhirannya le, eto, ete, tosan. Untuk yang medial dibedakan dengan pasif u, esto, este, estosan. Untuk yang pasif eti, eto, ete, ete ya, tosan. Nah ini. Jadi ini akhirannya. Untuk yang aoris satu, dia memiliki pangkal yang sama dengan kala kini, hanya berubah akhirannya. Ya, hanya berubah akhirannya. Saudara bisa perhatikan. Oh, enggak terlalu jelas ya di LCD ya. Di sini kita perhatikan bahwa akhiran aoris 1 itu masih menggunakan sigma di tengah sebagai ciri dari aoris. Aoris 1 itu tidak pernah bisa lepas dari sigma ya, kecuali pangkalnya itu huruf desis, malah justru hilang desisnya, sigmanya. Oke. Bentuk medial pun sama, dan bentuk pasif masih mempertahankan theta di sini sebagai ciri pasif aoris. Ya. Teti, teto, tete, tetosan. Ya ini ya. Kalau yang medial sai, sasto, saste, sastosan, son, sate, satu, sate, satosan. Nah ini. Jadi ini akhiran yang mencirikan aoris imperatif. Baik itu kini aoris 1 aktif, medial maupun pasif imperatif. Ini dirangkai dalam satu tabel ini, ya, dirangkai dalam satu tabel ini. Tidak ada cara lain, saudara, selain hanya menghafal saja. Ya, kalau saudara mau tergantung dengan teknologi, tidak dihafal, tidak apa-apa. Saudara tinggal buka buka interlinear dalam HP, lalu tinggal tunjuk kata ini apa keterangannya. Oh, itu imperatif. Kalau sudah tahu imperatif, apa yang harus dilakukan? Oh, kalau imperatif itu kita harus tahu penggunaannya. Bisa ya? Zaman sekarang tanpa harus menghafal pun bisa. Ya, tetapi kita adalah orang yang sangat nanti tergantung dengan yang namanya alat bantu teknologi. Oke. Nah, oleh karena itu saya masih terus menyarankan saudara untuk berusaha menghafal ya. Ya, kalau lupa itu biasa, tetapi paling tidak saudara menghafalkan akhiran-akhiran ini, sehingga ketika kita berjumpa dengan kosakata-kosakata di bawah, maka kita akan langsung menaruh curiga. Oh, ini jangan-jangan aoris aktif imperatif. Ini jangan-jangan imperatif, kini imperatif. Ya kan? Nah, terus kalau sudah jangan-jangan, maka kita hanya akan memastikan dengan cara melihat tabel. Kalau lupa, oh iya saya lihat tabel, oh iya betul. Ya, atau lihat elektronik, lihat teknologi ya untuk memastikan. Tapi paling tidak kita itu sudah punya asumsi atau kita sudah punya kecurigaan. Oh ini jangan-jangan imperatif. Nah, gitu. Oke, jadi kita akan ucapkan setelah saya ya. Setelah saya ucapkan tito tetosan, eito tetosan, esto tetosan. Oke, bagian medial pasif ya imperatif.
U esto este estosan. U esto estosan. Untuk aorist, le eto ete tosan. Le eto ete tosan. Medial, u esto este estosan. U esto este estosan. Pasif, eti eto ete tosan. Eti eto ete tosan. Aorist 1 aktif, son 1 sate satosan. Son 1 sate satosan. Medial, sai sasto saste sastosan. Sai sasto saste sastosan. Untuk pasif, teti teto tete tetosan. Teti teto tete. Oke, ini akan saudara ulang-ulang terus-menerus ya, supaya paling tidak menjadi hafalan kita di kemudian hari. Meskipun tidak dikuiskan, tetapi saudara penting untuk menghafalkan. Nah, perhatikan ini contoh. Kini aktif imperatif kata luo. Sekali lagi, perhatikan untuk aktif imperatif dia menggunakan akhiran ti atau e atau tanpa akhiran to te tosa. Ya. Perhatikan di sini kata luo akan berubah menjadi lue. Berarti ini akhirannya apa? Ya, menggunakan akhiran strep T, S atau E. Perhatikan di sini. Lue. Kenapa di sini bukan E? Kenapa O berubah menjadi apa? Akhiran yang mana yang digunakan? Akhiran E, mungkin ini ya. Kenapa bisa menjadi E saja? Coba buka bagian kata kerja berkontraksi di halaman yang ke 100 berapa tuh? 110 ya, saya lupa halamannya. Oh, 133. Nah, perhatikan apakah E ketika berjumpa dengan E akan berubah menjadi E saja, sehingga itu hanya ditulis E. Harusnya E ya, harusnya E. Nah, pertanyaannya kenapa di situ hanya ditulis E saja? Ya, berarti akhirannya bukan menggunakan E ini ya, tapi strep ini. Strep ini bisa ditulis hanya dengan E saja. Nah, ini yang paling sering muncul. Nah, ini cukup menolong karena ketika kita berjumpa, seandainya ini ditulis seperti ini, maka kita akan mengira apa? Kalau ditulis dengan E, kita akan mengira dia sedang melepaskan. Ini seperti kala kini aktif indikatif. Tetapi ketika ditulis dengan E, ya, maka itu kita sebut sebagai kini aktif imperatif orang kedua. Ya, ini strip itu bisa kadang-kadang ditulis eta saja, epsilon saja. Kadang-kadang ditulis epsilon saja. Jadi ini bukan karena kontraksi ya. Ini bukan karena kontraksi. Oke. Bagian yang kedua menggunakan to. Ternyata ini pangkalnya menjadi lueto. Ya.
E ini tadi berarti merupakan pangkal imperatif, ya, diakhiri dengan to, eto. Lalu T ini masih menjadi luwete, E-nya masih ikut. Jadi luo akan berubah pangkal menjadi luwe. Lalu luwe-nya masih dipertahankan sampai akhir, ya. Dan ya bisa dijadikan sebagai tambahan atau ciri dari imperatif. Lue, lueto, luete, luetosan. Nah ini ya. Ti, to, te, tosan. Cara menerjemahkannya ya, sementara kita pakai apa namanya? Perintah, ya. Maka kita harus tambahkan lah. Nah ini cara menerjemahkan. Lepaskanlah. Atau kalau orang ketiga, maka kita akan menambahkan biarlah dia. Bukan lepaskanlah dia, tetapi biarlah dia. Begitu juga dengan orang kedua jamak. Biasanya kita cukup mengatakan lepaskanlah tanpa harus mengatakan kalian lepaskanlah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang biasa, kurang lazim, ya. Kurang lazim untuk mengatakan kalian lepaskanlah. Biasanya kalau menyuruh orang banyak, ya lepaskanlah. Ya, lepaskanlah. Seperti itu. Nah, untuk orang ketiga jamak, biarkanlah mereka melepaskan atau biarlah mereka melepaskan. Itu salah satu cara untuk menerjemahkan imperatif, ya. Menerjemahkan imperatif yaitu dengan menambahkan kata lah. Bagaimana dengan medial? Oke, perhatikan di sini bentuk medial menggunakan akhiran apa tadi? U, esto, este, estosan. Untuk kata luo, ya tidak menggunakan e lagi, langsung menggunakan akhiran u, apa? Esto, este, dan estosan. Itu ciri-ciri dari imperatif, estosan. Oke. Nah, karena ini medial, maka pengertiannya kita harus menambahkan kata diri sendiri. Karena pengertian dari medial itu subjek melakukan tindakan yang berdampak pada dirinya sendiri. Nah, karena ini modus imperatif, maka subjek meminta orang lain untuk mewujudkan keinginannya, kemudian ditambah dengan diri sendiri. Lepaskanlah diri sendiri. Perintah untuk dirinya sendiri. Kira-kira begitu, ya. Biarkanlah dia melepaskan. Melepaskan siapa? Diri sendiri. Kira-kira begitu. Lepaskanlah diri kalian tersendiri. Oke. Kalau untuk yang pasif, apa pengertiannya? Kalau pasif biasanya dia, tetapi dalam hal ini pasif akan dinamai atau dimaknai, diterjemahkan dengan terlepaslah. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata dilepaskanlah, enggak ada. Ya, bisa diterjemahkan terlepaslah atau biarlah dia terlepas untuk orang ketiga. Masih sama dengan medial, ya, u, ya, lalu esto, lalu este, dan estosan. Cirinya masih sama, u, eto, este, estosan. Nah, kalau ini tidak perlu bingung, kita sering berjumpa dengan akhiran u pada kata benda, ya. Ya, sebagai kasus genetif, tetapi ya kita tidak perlu dibingungkan karena kita pasti bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda, ya. Oke, jadi tidak perlu bingung. Oke. Nah, ST ini punya akhiran yang sama dengan kata kini, aktif, indikatif. Benar, ya? Di dalam tabel ini saudara lihat, jadi bisa pengertiannya double, bisa terlepaslah, bisa
Kalau ini imperatif, tapi kalau indikatif, ya bisa apa? Hah? Ya, ini bisa juga maknanya kalian sedang melepaskan. Nah, itu dia. Kalian sedang melepaskan karena akhirannya sama. Bagaimana cara membedakannya? Tentu kita akan mempertimbangkan konteks. Maka penafsiran berdasarkan konteks itu sangat penting sekali ya. Sangat penting. Nah, kita lihat contoh infleksi atau perubahan untuk aorist 2. Harus 2 tadi eto, estosan ya. Masih sama ya. Kita perhatikan di sini. Ya, ini ya. Ini kok le ya? Ya. Le, eto, tosan. Ya, begitu ya. Kita lihat di sini ada kata balo. Balo justru akan kehilangan satu L-nya. Ya, hanya ditulis satu. Bale, baleto, lalu balete, baletosan. Nah, ini aorist. Oke, pangkalnya sudah kata apa nih? Balon ya. Kalau itu aorist 2, balon itu akan berubah pangkal menjadi balon. Ya. Oke. Aorist kedua balo ada balu, balesto, baleste, balestosan. Lalu aorist kedua pasif lipeti, lipeto, lipete, lipetosan. Kalau aorist pertama luo menjadi luson, lusato, lusate, lusatosan. Apa bedanya dengan indikatif? Sekarang kita akan bandingkan dengan indikatif. Saya akan taruh di sini. Anggaplah ini indikatif. Ini imperatif. Ini indikatif. Apa bedanya? Kalau indikatif bukan luson tapi lihat aorist itu apa saja? Kata dasar, sigma, akhiran aorist. Maka ini harusnya menjadi apa? Lu, son atau san? Akhiran aorist 1. San atau sa? Sa. Ya, ini saya kalian kamu telah melepaskan. Kalau ini lepaskanlah ya. Ya sama, lepaskanlah. Sekalipun itu aorist ya tidak berarti kamu telah lepaskanlah. Tidak ada ya. Kamu telah lepaskanlah, tidak. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke. Kalau yang orang kedua elusa, orang ketiga jadi apa? Elu akhirannya apa orang sorry ini orang kedua tadi elusas ya. Ini orang kedua elusas. Orang ketiga apa? Itu loh ASN berarti elu sen. Kalau orang kedua jama elu sate. Jadi bedanya cuma apa? Bedanya ada awalan. Orang ketiga elu
san. Nah, ini ya. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Ini yang indikatif, ini yang imperatif. Oke. Jadi aorist imperatif tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa nih? Atau augment. Tidak memiliki augment. Aorist imperatif tidak memiliki augment. Aorist medial aktif imperatif, perhatikan. Lusai, lusasto, lusaste, lustasan, lusastosan. Apa bedanya dengan aorist medial aktif ya? Aorist medial imperatif. Aorist medial imperatif. Apa bedanya dengan indikatif? Kalau indikatif eluo ya, eluso, sigmanya tetap ada ya. Ini elu satu. Ini yang kedua elu saste, elu santo. Elusanto. Tidak ada augment di dalam aorist imperatif. Aorist pasif masih mempertahankan apa namanya? Theta, luteti, luteto, lutetosan, lutetosan. Oke. Sekarang kita lihat penggunaannya. Imperatif itu ada macam-macam penggunaannya ya. Tidak hanya perintah saja. Ini yang pertama, salah satunya adalah bentuk perintah. Salah satunya ya, atau disebut sebagai imperatif kohortatif. Itu menyatakan perintah positif atau perintah langsung ya, bukan larangan. Kalau perintah negatif itu berarti larangan ya. Ada kata jangan atau me ya. Nah, contoh di situ menggunakan akolutei moi. Ada akhiran e di sini. Ada akhiran e, maka dia disebut sebagai kata kerja kala kini apa? Aktif imperatif. Ya. Akolute moi. Apa terjemahannya? Ikutlah aku. Jadi kata akolute moi itu artinya ikutlah aku. Oke. Contoh lagi yang kedua ada dalam Markus pasal 6 ayat 37. Di situ dote autois humeis fagein. Nah, di sini ada kata yang menggunakan akhiran e. Nah, tetapi kita belum tahu ada kata dot. Ya, ini kata dasarnya adalah didomi. Ya, ini artinya berilah mereka makan. Nah, di sini ada humeis. Masih ingat? Humeis itu apa? Kata ganti orang kedua. Kalian. Di sini sudah ada kalian. Di sini pakai apa? T lagi. Sudah ada kalian, pakai kalian lagi. Jadi kalian sendiri yang memberi mereka untuk makanan, ya kan? Jadi double subject. Yohanes 5 ayat 11. Di sini ada aronton krabaton sukai peripate airo. Peripate menggunakan akhiran e, hati-hati. E itu belum tentu orang ketiga tunggal, kini aktif indikatif sekarang ya. Tapi bisa jadi orang kedua tunggal.
imperatif. Nah, peripate aero, berjalanlah. Ya, peripate, berjalanlah. Lalu di situ ada aron ton kerabaton, aron. Ya, ini angkatlah. Ya, angkatlah. Oke, terus di sini ada ho kaukomenos en kuriu kai kasto. Kau kasto. Orang yang bermegah di dalam Tuhan, kau kasto. Hendaklah ia bermegah. Di sini akhirannya apa? Oh. Tapi di situ orang asto ya. Orang ketiga, hendaklah ia. Ya, ini ciri-ciri dari orang ketiga kini aktif imperatif. Oke. Satu lagi di sini ada eltus peirasete. Piste. Di sini ada ujilah diri kalian, eltus ya, diri kalian. Perasete, ada akhiran ete. Ya. Akhiran ete ini tadi dalam tabel ciri-ciri dari orang keberapa? Orang kedua. Nah, hati-hati karena ini kita bisa terjemahkan juga. Kalian sedang menguji diri sendiri. Wah, ini ya. Bisa juga terjemahannya kalian sedang menguji diri sendiri. Tapi ini dimaknai sebagai ujilah diri kalian sendiri. Ya. Kemudian Ibrani 13 ayat 17 Peises tois hegumenois umon. Ada akhiran este di sini. Jangan langsung cepat mengatakan mereka sedang, kalian sedang, ya, karena ini merupakan ciri-ciri imperatif sekarang. Jadi bisa imperatif, bisa indikatif. Taatilah para pemimpin kalian, atau kalian sedang mentaati para pemimpin kalian. Jadi sama. Tapi dalam konteks kita akan tahu bahwa oh itu sedang bercakap-cakap, lalu ada orang yang memerintahkan. Ya kan? Dari konteks kita tahu. Oke. Yang kedua, imperatif juga disebut sebagai prohibitif. Apa itu? Larangan. Perintah untuk tidak melakukan itu namanya prohibitif atau larangan, atau disebut sebagai perintah negatif. Apa tandanya? Nah, tandanya akan ditandai dengan partikel ingkar, yaitu me. Ya, jadi contoh me lue auton. Lue itu lepaskanlah, tapi ada me, berarti jangan melepaskan auton dia. Bukan jangan lepaskanlah dia, bukan ya. Tapi karena sudah ada partikel ingkar, maka kita cukup menerjemahkan jangan melepaskan. Jelas ya? Tidak perlu ditambahkan lah ya. Contoh lain di dalam Alkitab ada Matius 6 ayat 3. Silakan dibaca Yoksan. Matius 6 ayat 3. Me minuto e aristera soli di su. Oke, mana imperatifnya di sini? Noto. Di sini ya. Noto. Tahu dari mana? Akhirannya apa?
To atau o? Nah ini ya, ini akhirannya to, bukan akhiran o. Jadi lihat dari kata dasar apa? Kinosko? Kata dasarnya apa? Kalau to itu akhiran apa nih? Maaf saya masih Oke, perhatikan di situ genoto, akhirannya to. Sedangkan kita tahu akhiran to tadi di dalam tabel menunjukkan akhiran apa? Kini atau auris? Ya, itu kini ya. Kata dasarnya apa? Kalau ginos itu nggak mungkin. Mengetahui itu apa? Wah, sudah lupa ya. Ya nanti diingat-ingat lagi ya. Kata dasarnya apa? Gnao, mengetahui. Ya, ginosko salah satunya. Ada berapa kata mengetahui, mengenal. Ya. Oke. Jadi ini bukan ginosko, gnao. Oke, lalu ada kata apa lagi? Puye. Lihat di sini. Apakah ini akhiran imperatif? Bisa jadi. Apakah bisa indikatif? Bisa juga. Nah, lalu saudara perhatikan di dalam perikop ini, di dalam konteks ini, cocoknya poiei akan diterjemahkan lakukanlah atau lakukan. Kalau di dalam ITB, jangan tahu apapun, ya. Jangan tahu ini megnoto, jangan tahu. He aristera, apapun tangan kirimu, ti yang, hal yang. Deksia, ini tangan kiri ya. Deksia, tangan kanan ya. Deksia, tangan kananmu poye. Lakukanlah atau sedang lakukan? Iya, dari mana tahu? Iya, di sini ada larangan. Nggak mungkin ada larangan. Lalu di sini dijelaskan menggunakan ti yang. Lalu di sini poye diterjemahkan lakukanlah, yang lakukanlah. Nggak mungkin ya. Nah, petunjuk gramatik ini namanya petunjuk gramatik ya. Ini menolong kita untuk menerjemahkan atau menentukan apakah itu imperatif atau apakah itu indikatif. Jadi di sini poye ini bukan imperatif, sekalipun bisa dimaknai sebagai imperatif. Imperatif orang keberapa? Orang kedua di situ ya. Ada bisa di sini kamu lakukan bisa.
lakukanlah, ya kan? Tapi jelas dari petunjuknya ada yang, lalu petunjuk yang kedua ada apa ini? Hedeksia. Hedeksia itu apa? Kasusnya, lihat. Hedeksia ini kasusnya kok feminim. Nominatif. Ya. Kasusnya nominatif. Kalau kasusnya nominatif, maka berarti dia bukanlah orang kedua, ya. Dia bukanlah orang kedua ini. Karena ada kasus nominatifnya. Nah, ini dia. Pak, di sini juga ada nominatifnya. Ya kan? Misalnya, jangan tangan kirimu sedang tahu. Nggak bisa ya, kalau ini to itu jelas akhiran imperatif, ya. Kalau yang ini bisa imperatif, bisa indikatif. Ini. Nah, tetapi di sini maknanya tangan kananmu sedang lakukan. Ini indikatif. Inilah yang merupakan contoh cara menentukan apakah itu imperatif atau indikatif berdasarkan konteks. Dari bagian ini kita tahu, oh ini imperatif larangan, prohibitif. Sedangkan yang ini bukan imperatif sekalipun bisa disebut imperatif, tetapi ini adalah indikatif. Tahu dari mana? Ada kata yang, ti, hal yang, ini kata ganti relatif, ya. Terus ada nominatif di sini. Berarti ini adalah orang ketiga tunggal, indikatif. Ya, orang ketiga tunggal, bukan orang kedua imperatif. Oke. Ada me di sini. Markus 5 ayat 36 juga terdapat me. Me phobu monon pistoye. Me phobu. Phobu ini menggunakan akhiran u. Ini bukan genetif, ya, karena kata dasarnya apa? Kata kerja, ya. Kalau phobos itu takut, ya kan? Takut itu bisa kata sifat. Ya, bisa kata sifat. Tapi ini kata apa namanya? Kerja imperatif. Ya, jangan takut. Pistoye, percaya, monon saja. Monon itu bisa tunggal saja. Ya, percaya saja. Nah, pistoye menggunakan akhiran e. Ini juga disebut sebagai imperatif. Nah, bukan kalian sedang percaya, tapi percaya saja. Monon pistoye, bukan pistoye. Ya, ini imperatif. Oke, yang satu larangan, yang satu perintah, ya. Karena ada me di sini, ini menunjukkan larangan, sedangkan pistoye di sini menunjukkan perintah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Jadi sekalipun auris, kita tidak perlu menambahkan kata telah. Ya, telah, percayalah, nggak perlu, ya. Oke. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ha hoteos ekatarisen sumekoinu. Ada u di sini. Koinu itu najis, ya. Koino itu najis, ya. Sebenarnya najis atau cemar menyajiskan. Tapi ketika menjadi imperatif ditambah me, maka terjemahannya jangan. Me itu diterjemahkan jangan mencemarkan. Bukan jangan engkau mencemarkanlah, nggak perlu. Ciri-cirinya u. Perhatikan, yang paling sering muncul di dalam Alkitab akhirannya apa? U, lalu e, lalu to. Itu ciri-ciri yang paling sering muncul. Sama seperti tadi,
kita berjumpa dengan T, lalu ada T, ada on, ada to. Ini ciri-ciri yang paling sering muncul dalam Alkitab. Oke, lanjut. Efesus 5 ayat 18. Roma 6 ayat 12. Dibaca Hesron. Bukan, ya, teneto. Ya. Oke, mana subjeknya? Di hamartia ya. Jadi hamartia ini menjadi subjek karena menggunakan artikel he. Itu ciri-ciri dari subjek ya, menggunakan nominatif. Lalu di sini menggunakan akhiran eto. Orang keberapa itu eto? Orang ketiga. Orang ketiga tadi seharusnya cara menerjemahnya bagaimana? Biarlah dia kan? Biarlah dia. Kalau tidak ada subjeknya. Karena ada subjeknya, maka biarkanlah dianya itu siapa? Tapi karena di sini ada me, maka akan menjadi bentuk larangan. Maka salah satu kecurigaan kita sekarang, kalau kita bertemu dengan partikel ingar me, kita harus curigation, ya, curiga ya. Jangan-jangan kata kerja yang di belakang me itu adalah apa? Imperatif. Nah, itu jurus curiga. Tapi belum tentu terbukti ya. Kalau itu bukan imperatif ya berarti kita tidak boleh menerjemahkan kata jangan, tapi tidak ya, atau bukan. Nah, me hamartia basuleute. Jadi jangan he hamartia, harus diterjemahkan dulu karena ini subjeknya. Sekalipun ditaruh di belakang, inilah cara yang biasa terdapat di dalam nah, teks perjanjian baru itu kata kerjanya muncul di depan, baru di belakangnya subjek. Ini mirip-mirip dengan bahasa Ibrani sebenarnya ya. Ya kan? Mirip-mirip dengan bahasa Ibrani. Urutannya itu kata kerja dulu, baru apa? Baru kata kerja bendanya, subjeknya. Itu mirip-mirip. Oke, jangan dosa itu basileuto, memerintah, ento neto humon somati, di dalam somati, tubuh. Dalam tubuh to neto humon, kalian humon ya, kalian to neto yang fana. Nah, jadi dibalik-balik mereka itu. Oke, Efesus 5 ayat 18. Silakan dibaca Alan. Oke. Perhatikan di sini menggunakan akhiran apa? ST. Ya. Akhiran ST. Sama dengan kala kini. Tapi karena ada me, maka tentu kita akan maknainya sebagai imperatif. Nah, ini dia harus kita perhatikan ya. Harus kita perhatikan me metus kete oino. Janganlah kalian mabuk. ST itu kalian ya. Oke. Oleh anggur. Wah, janganlah kalian mabuk oleh anggur. Berarti minum anggur boleh ya? Yang tidak boleh kan metus keste. Metus keste. Iya toh? Gitu. Gimana saudara-saudara? Boleh, tapi jangan sampai mabuk.
Nah, biasanya orang yang mabuk itu berkata, tenang saja, saya tidak mabuk, saya cuma minum saja, gitu ya. Padahal dia sudah teler itu, tapi dia bilang, saya tidak mabuk. Oke. Nah, ini bukan legitimasi, berarti kalian boleh kemudian minum-minum, ya kan? Tenang Pak, saya 10 botol itu tidak mabuk Pak. Saya 11 botol baru mabuk Pak. Begitu ya. Toh perintahnya juga, janganlah kalian mabuk oleh anggur. Saya 10 botol tidak mabuk, tenang saja. Kita harus juga perhatikan teks-teks yang lain ya. Segala sesuatu itu boleh, tapi apakah segala sesuatu itu membangun? Ya kan? Enggak masalah berapa jumlah botolnya, tapi apakah itu membangun atau tidak? Membangun itu maksudnya apa? Saya tubuhnya segar Pak. Tapi yang dimaksud membangun itu, apakah itu membangun sesuatu yang baik? Minum 1 sloki untuk memanaskan badan di tengah cuaca yang dingin, ya, itu masih baik. Tapi kalau minum 1 sloki di tengah kumpulan-kumpulan orang yang di gardu, ya misalnya, yang sedang saya minum 1 sloki Pak, saya cuma 1 sloki aja, itu sudah akan membuat saudara itu dinilai apa? Iya, sekalipun sama-sama hanya. Nah itu dia. Apalagi di konteks Jawa atau mungkin di kampung-kampung di desa itu, kalau di NTT mungkin orang minum sopi ya, sopi habis makan itu seperti minum teh, mungkin ya, mungkin. Karena sana jarang teh mungkin ya, jadi minum sopi. Tapi selama saya di NTT saya nggak ada yang kasih saya sopi, juga nggak ada. Tapi sopi banyak dijual di sana. Nah, tapi di Jawa ini saudara, perlu saudara tahu, kalau saudara membeli minuman keras, itu image-nya orang itu pasti orang ini mau mabuk-mabukan. Meskipun beli 1 botol untuk 1 RT. Maka di sini orang beli minuman keras itu tidak terang-terangan, pasti akan sembunyi-sembunyi karena dianggap barang terlarang. Nggak ada tuh jual. Kalau jual pun mereka pasti akan punya izin yang cukup rumit. Yang beli biasanya dicampur dengan jamu-jamu. Tapi kalau kita beli, pasti akan mendapatkan penilaian itu akan mabukan, atau itu akan karaoke di mana, ngerum di mana. Biasanya seperti itu ya. Nah, biasanya. Maka kata janganlah kalian mabuk oleh anggur, Pak, berarti boleh dong minum anggur selama tidak mabuk. Tunggu dulu ya. Ada beberapa teks lain yang saudara harus perhatikan mengenai ini. Oke, saya tidak akan panjang lebar mengenai hal itu. Kita melihat ini sebagai sebuah contoh penggunaan imperatif yang berfungsi sebagai larangan karena ada me di sana ya. Lalu di situ ada me baristo he ecclesia. Jangan baristo. Ada akhiran apa ini? To atau sto? Ada sto, akhiran sto? Orang berapa? Ya orang ketiga ini, jelas lihat di sini. Karena ada subjek eklesia. Jangan jemaat itu dibebani. Kalau tidak ada me, misalnya katakanlah me itu tidak ada, maka bagaimana cara kita menerjemahkan? Biarlah itu dia, sebuah perintah. Tapi karena ada me, maka itu larangan.
Ya, larangan ya. Nah, esto ini berasal bukan dari to, tapi itu bentuk apa namanya? Bentuk pasif ya, esto. Untuk esto ya. Oke. Kenapa kok ada ace? Karena ya ini vokalnya terkontraksi. Ya, baresto ini bentuknya pasif. Ya, atau medial, terbebani atau dibebani. Loh, apa maksudnya jangan jemaat itu dibebani? Wah, perlu saudara lihat lebih detail ya di 1 Timotius 5 ayat 16, konteksnya apa? Nanti itu menjadi pembelajaran pastoral ya. Oke. Berarti ada perintah, ada apa tadi? Larangan. Ciri-ciri larangan apa? Munculnya me di sana. Oke. Dengan akhiran imperatif. Yang ketiga bisa permohonan. Kapan itu dimaknai permohonan? Ketika menyatakan permintaan dan permohonan. Biasanya kalau permohonan itu ya kita memohon kepada yang lebih kuasa dari kita, lebih berotoritas. Itu namanya permohonan. Maka ketika kita memohon bisa menggunakan kata biarlah atau hendaklah. Ya, hendaklah atau biarlah. Contoh di sini di dalam doa Bapa kami ya. El teto he basileasu. Kata bendanya he basileasu. Ya, tetapi di sini menggunakan el teto. Maka kita bisa menerjemahkan biarlah kerajaanmu datang. Atau biarlah datang kerajaanmu. Tapi kurang tepat ya. Karena ini menjadi objek. Subjeknya jelas kerajaan. Jadi biarlah kerajaanmu datang. Genete toto telemasu. Di sini ada eto ya. Eto kita tadi mendapati apa namanya? Pasif atau aktif itu? Hah? Teto. Eto. Ini teto atau eto? Hah? Teto bisa? Kalau yang ini teto bisa ya. Ini pasif ya. Pasif ya. Yang ini eto. Dari kata dasar apa? El teto itu. Elton. Ya, Elton. Berarti auris. Ya. Auris 2 ya. Oke. Jadi biarlah kerajaanmu datang. Biarlah kehendakmu dijadikan. Ya. Kemudian ton arton hemonton epison dos. Di sini ada kata dos didomi. Ya, di sini dia menggunakan akhiran s. Ya, dos. Berilah. Berilah. Ini semua permohonan namanya. Karena ditujukan kepada Tuhan. Lalu Lukas 11 ayat 1. Kurie didakon hemas proskoi kestai. Tuhan ajarlah didakon. Ajarlah kami untuk proskoi sestai. Ini infinitif estai untuk berdoa. Ini permohonan. Nah, contoh Lukas 15 ayat 6. Silakan dibaca Yusak. Surgale tus foros hijos ilu caetus giton legon notois karete. Oke. Di sini mana kata imperatifnya?
Ciri imperatifnya yang mana? Apakah ini sukale? Bisa jadi ya. Bisa jadi kumpulkanlah teman-temannya dan apa? Sambil berkata kepadanya, bersukacitalah bersamaku. Ini bisa imperatif, tapi konteks akan cukup jelas memberitahu kita, oh ini bukan perintah, ini sebuah pernyataan biasa. Ya, indikatif. Dia sedang mengumpulkan tus pilus, teman-temannya. Ya, dari kata filio ya. Filio itu berarti apa? Pertemanan ya, kasih. Mengasihi tapi pertemanan, filos ya. Dan tetangga-tetangganya, legon ini bentuk apa Mas, ingat? Ciri-ciri apa ini? Ada on partisip. Ini aktif partisip ya, nominatif maskulin tunggal. Ini akhiran on, tidak ada duanya. Tidak ada artikel di sini, maka di sini diterjemahkan sambil berkata kepada mereka. Nah, inilah contoh apa? Contoh imperatif. Sukarite, bersukacitalah, moi bersama saya. Oke. Yohanes 4 ayat 7, lege autoiho Yesus, dos moi pei, berilah aku minum. Ini dos tadi ya. Kalau kita bertemu kata dos, itu berilah aku. Dos moi pei, untuk minum atau minum. Jadi nanti kalau kalian minum, kalian mau minta minum ke temanmu, bilang apa? Dos moi pei. Ini untuk latihan ya. Dos moi pei. Oke. Eroton auton hoi matetai legontes rabi fage. Lalu di sini murid-muridnya mulai memohon muridnya dengan berkata legontes. Ini bentuk apa legontes? Partisip. Tahu dari mana ini partisip? Ada ONT, betul. Lihat tidak ada artikel maka diterjemahkan sebagai cara dengan berkata Rabi fage makanlah. Ini bentuk permohonan, bukan beruntuk ancaman ya. Makanlah, bukan. Tapi silahkan makan, kira-kira begitu ya. Oke. Deometa huper Christu katalak kete toteo. Kami meminta demi Kristus atau di bawah nama Kristus. Katalak kete, hendaklah kamu berdamai. Nah, di sini ada ete. Ya. Bisa juga untuk meminta izin atau permisi. Ya. Contoh di sini, jika engkau mengusir kami, ekbales hemas apostelon hemas eiste agelen ton koiron kai epen autos upagete. Jika engkau mengusir kami, ekbales atau kalian ya, hemas kami. Jika engkau mengusir kami, apostelon hemas, kami apa? Apostelon diutus atau disuruh, tapi menggunakan akhiran on, maka itu ciri-ciri dari apa? On. Apakah ada di situ? Apostelon? Apostelon itu di situ ada on akhirannya? Tidak ada ya? Jadi apakah itu imperatif? Tidak. Jadi apa itu?
Imperfect? Bisa jadi. Berarti apa? Jika engkau mengusir kami, engkau on itu orang keberapa? Saya. Lihat di sini akhirannya on. Kalau imperfect itu harusnya apa? Harusnya ada augment. Ada nggak augment di sini? Tidak ada. Apakah ini kata benda? Aposteilon hemas. Ini ciri-ciri apa? Imperatif. Yang mana itu? Aoris, ya betul. Ya, sekalipun di situ menggunakan son akhirnya ya. Ya, kadang-kadang tidak ditulis aposteilson, tapi aposteilon, sigmanya hilang. Ya. Terus perhatikan di sini masuk ke dalam kawan kai epen autois upagete, akhiran upagete. Pergilah. Nah, di sini pakai imperatif apa? Permisif atau yang mana? Ini bukan permisif. Permisif ada kata jika di sini ya. Jika engkau mengusir kami, izinkanlah kami masuk. Nah, kira-kira begitu ya. Izinkanlah kami masuk ke dalam kawanan Bambi. Nah, kira-kira begitu ya. Itu permisif. Oke, 1 Korintus 7:15. Jika seseorang tidak percaya apistos korisetai, korisesto, ini ada korisetai, ada korisesto. Korisetai ini akhirannya etai. Orang keberapa? Lihat. Oh, saya omen ete wasin omai etai ometai este otai. Hah? Ada akhiran etai? Orang ketiga tunggal. Kini aktif indikatif, ya. Aktif atau medial? Bisa pasif, bisa medial ya. Maka di sini diri sendiri. Tapi di sini esto. Karena itu permisif, maka kita akan terjemahkan biarlah dia. Lihat etai esto. Beda antara etai diri sendiri, medial kini aktif. Ini medial indikatif. Ini imperatif. Dan seterusnya ya. Nah, bisa juga untuk kalimat bersyarat. Kadang-kadang digunakan untuk menyatakan syarat yang melandasi terpenuhi kegiatan yang disampaikan. Dan dalam kalimat selanjutnya biasanya ditampilkan dalam bentuk future indikatif. Contoh di sini. Lusate ton naon tuton kai ente trisin emerais ikiru auton. Runtuhlah, ini kalimat bersyarat ini. Lusate ini runtuhlah. Runtuhlah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan. Nah, di sini menggunakan egero. Ya, egero. Aku akan mendirikannya. Ya. Jadi ini bersyarat suatu kondisi. Suatu kondisi. Kondisional. Oke, kemudian ada contoh Efesus 5 ayat 17, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya. Jadi pasti ada bentuk future setelah kalimat itu, maka itu menjadi kalimat kondisional ya, kalimat bersyarat ya, tetap menggunakan kata lah ya.
bangkitlah, bangunlah gitu ya. Katerodon dan apa namanya? Sini mana? Dan anasta, ya, anasta. Oke, itu penggunaan dari kalimat-kalimat kalimat-kalimat bermodus imperatif. Jadi bisa bersyarat, kalau itu nanti ada kala future-nya, bisa izin atau permisif, bisa larangan kalau itu ditandai dengan may, bisa juga permohonan kalau itu diucapkan kepada orang yang lebih berotoritas. Itulah imperatif. Penggunaannya, ciri-cirinya, dan cara menerjemahkannya sudah saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, hati-hati karena kadangkala perubahan kata kerja imperatif itu tidak seteratur akhiran-akhiran ini. Kadang-kadang ada kata kerja yang berkontraksi. Artinya apa? Kata kerja yang memang memiliki akhiran vokal di dalam pangkalnya dan kemudian bertemu dengan vokal yang ada dalam akhiran ini, maka kadang-kadang terjadi kontraksi, perubahan vokal, ya, atau penghilangan salah satu huruf di dalamnya. Tetapi paling tidak kita bisa memahami akhiran ini secara umum sebagai panduan untuk menerjemahkan imperatif. Jika tidak ada, nanti saudara bisa mengerjakan tugas di bawah ini untuk menerjemahkan latihan soalnya ya. Saudara bisa lakukan. Apakah di dalam diktat saudara ada tabel-tabel seperti ini? Tidak ada. Hanya soal saja ya. Oke. Bagaimana? Ya. Saya menyarankan saudara untuk membuat tabel karena kita sudah mempelajari lebih kompleks ya. Jadi bisa membuat tabel atau bisa dibuat diagram. Terserah mau membuat diagram atau membuat tabel. Ya. Kalau membuat tabel ya buatlah seperti ini. Aku sate nanti di analisa dulu. Analisanya apa berarti? Kalau menggunakan AT atau sate, di situ apa? Aoris. Dia di dalam tabel. Aoris. 1 atau 2? Sate. Akhirannya sate. Lihat di sini. Aoris 1. Oke. Aoris 1 aktif atau medial atau pasif? Aktif. Imperatif. Untuk imperatif kita akan menggunakan singkatan V, bukan I, ya, bukan F kalau F itu infinitif, tapi akan menggunakan singkatan V untuk imperatif. Jelas ya? Baru kemudian personanya orang ketiga, 2 atau 3? 2 jamak. Seperti itu ya. Baru kemudian diterjemahkan kata per kata. Jelas? Jelas, Pak. Oke, selamat perwalian ya. Tuhan Yesus memberkati.